Reja Eza 89. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para siswa yang sudah masuk, dipersilahkan untuk mencantumkan nama ya dan kelasnya. Latifah Zahra 7A, Dinda kelas berapa? 7 apa? Ilham 7D. Ya, mohon untuk dituliskan nama dan kelasnya ya. Wulan 7C sudah hadir. Afan Faizullah 7C, Keisha 7C, Latifah 7A, Cikal 7C, Alika 7C, Dinda 7A, Galang 7D, Neken 11-8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humaira 7D. Safa sudah hadir 11. Derisa 17. Masih ingat atuh. Waalaikumsalam Derisa. Sudah lama tak berjumpa di kelas. El Fareta 7B hadir. Galang 7D sudah hadir. Capek ya panitia itu ya, pasti karena begadang itu ya. Tapi nanti juga kembali pulih lah, nanti tidur semalam juga kembali fresh lagi. Ada pengorbanan ya yang sudah lakukan. Ramsey 7B, Elivia 7C, mohon perhatian kepada KM masing-masing kelas untuk mencatat, mendata teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir, dan nanti mohon untuk dikirimkan nama-namanya ya. Selagi untuk KM yang sudah masuk bergabung, mohon bantuannya untuk mencatat teman-temannya yang sudah bergabung ikut hadir dari awal sampai akhir. Badan saya sakit. Kenapa sampai sakit begitu? Capek lelah aja ya. Nai hadir, Nai 13 hadir. Kaisa mana 13? Safa 11, KM-nya nggak hadir. Ya kangen berat untuk 10-3 dan 10 yang lainnya. Marsa 10-8, Hanif hadir. Kita belajar malam hari ini, malam mingguan sampai jam 9.00. Bisa kuat bertahan di angka 21, jam 21. Dan yang sudah hadir bisa bertahan sampai acaranya selesai. Sekali untuk MTS
sekarang digabung ya, digabung. Nadia 7B sudah hadir, Alifa 7A sudah hadir. Segera yang MTS masuk dulu. Segera masuk yang MTS. Davina 7D, ini baru berapa yang sudah masuk? Fitri hadir ya 7D. Fitri tolong 7D yang hadir dicatat namanya ya. Nanti dilaporkan siapa yang hadir sampai selesai. Nanti ya, absen 2 kali ya, di awal dan di akhir. Hasbi, alhamdulillah hadir. Mikail mana Mikail? Sama Rashid. Kalau ke sekolah bekal bantal sama kasur ya, nah, biar nyaman. Mikail di kontak-kontak biar gabung 4 serangkai. Oh rusak, udah beli yang baru, banyak di counter tuh, mesti babalatak. Leticia kelas 7 apa? Leticia teh? Dava 7C. Ya segera untuk MTS segera masuk ya, kan akan kita segera mulai materi malam hari ini. Oh 7D ya, Leticia 7D ya, 7B ya, 7B ya. Dan tadi KM juga mohon dibagikan live-nya ya, Kanselia 7B, 7B Kanselia 7B sudah hadir. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas materi akidah ya. Nah, jadi ini untuk anak MTS, nanti insya Allah juga untuk yang SMA bisa mengikuti. Najwa 7D, Kanselia 7B sudah hadir. Afara ya 7B, Zahwa 7A sudah mulai bergabung. Untuk kelas 7 disiapkan buku dan pulpennya. Nisa 7D hadir ya, Nisa. Nisa 7D sudah hadir, Naila 7B. Ya baik, sekarang sudah pukul 20.25 menit, setengah jam lagi akan kita gunakan buat membahas materi tentang Asmaul Husna ya. Jadi sekali lagi, jadi kajian malam hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Mohon disimak dengan baik, fokus, penuh perhatian. Dan nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, nanti bisa disampaikan ketika berjumpa di dalam kelas. Nanti silahkan disampaikan kalau belum paham ya. Baik, sekali lagi bahwa prinsip dasar kalau kita ingin mengenali Allah ya, ini prinsip dasar dulu kita sampaikan. Kalau kita ingin mengenali Allah,
dengan cara yang benar, minimal melakukan dua hal. Ya, sekali lagi, ini prinsip akidah harus kita pahami dengan benar. Agar kita mengenal Allah, minimal kita harus melakukan dua hal. Pertama, kita harus mengenali tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, tentang memahami asma-asma Allah. Kenapa? Karena secara fisik, ya, secara fisik tidak mungkin kita akan mengenali Allah, karena Allah itu berbeda dengan makhluk yang tidak bisa dibayangkan seperti apa bentuknya. Itu prinsip dasar, ya, secara fisik itu, secara jasadiah Allah tidak berjasad seperti makhluknya, seperti manusia dengan postur tubuh yang seperti begini, ya, gitu. Oh, makan seblak, ya, ya, dikirim sebagian ke Cikupa. Boleh sambil minum teh, silakan, ya, minum makan seblak, mangga silakan. Jadi untuk mengenali Allah itu dibutuhkan dua hal. Satu, mengenali sifat-sifat Allah. Kenali sifat Allah seperti apa. Ya, jadi ulama Asy'ariyah itu menjelaskan tentang 20 sifat. Sudah paham semuanya, ya, udah mengenali sifat-sifat Allah yang 20 itu. Dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, ada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan sampai 20. Itu kita sudah memahami Allah dari sisi sifat seperti itu. Dan juga asma-asma Allah juga kita harus pahami bagaimana Allah itu, ya, gitu. Nah, kita mengenali ada yang namanya asma Allah itu berdasarkan apa yang telah kita temukan di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada berapa? Ada 99, ya. Jadi kata hadis Rasulullah SAW bahwa jumlahnya itu ada tis'atun wa tis'ina isman, ada 99 asma Allah, ya, begitu. Nanti silakan kita pelajari. Asmaul Husna itu kalau kita lihat dari sisi bahasa adalah nama-nama. Asma dari kata ismun, ya, al asma'u itu dari kata ismun. Ismun artinya nama. Kalau asma'un itu nama-nama. Kalau husna itu artinya baik, berarti nama-nama Allah yang baik, gitu. Jadi Allah itu memiliki sifat, karakter dengan 99 nama itu. Yang paling dominan itu Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang paling dominan, yang itu. Itu kita bacakan setiap hari, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dominan yang seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat susunan Asmaul Husna, ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, terus sampai berikutnya. Itu yang awal disebut adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang paling dominan sifat Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang harus kita jadikan satu pegangan kita. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemberi kepada siapapun, makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan. Allah kasih yang dibutuhkan oleh manusia tanpa pilih kasih. Mukmin, tidak mukmin, kafir, Allah kasih kehidupan, ya, kasih makan, kasih minum, kasih oksigen, kasih sinar matahari, tubuh yang sehat, yang Allah kasih itu. Tidak pernah pilih kasih, itulah Allah. Tanpa diminta Allah ngasih, ya, begitu. Kalau Ar-Rahim
berbeda dengan Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang hanyalah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Adalah ketika di akhirat nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia layak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Berupa apa? Berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman, tidak Allah sayang. Hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan kasih sayang itu. Itulah sikap dominan ya. Maka dari itu anakku sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, ketika kita paham tentang asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah begitu baik kepada kita, maka kita pun harus baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, kita taati, nurut kepada Allah. Karena Allah pun tadi memberikan kebaikan kepada kita, memberi apa yang kita butuhkan. Allah ngasih makan minum setiap hari. Allah begitu baik. Maka kita pun sebagai makhluknya harus baik kepada Allah. Jangan sekali-kali membangkang kepada Allah. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi sekali lagi bahwa kenali Allah dengan dua hal. Yang pertama adalah kenali sifat-sifat Allah. Kedua, kenali asma-asma Allah. Kalau sudah mengenali yang dua hal tadi, kita akan semakin yakin dengan Allah. Gitu. Kalau tidak memahami yang dua tadi, sulit. Makanya mari kita belajar dua hal tadi. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa asma Allah yang harus kita pelajari sesuai dengan kurikulum MTS untuk kelas 7 di semester 2 ini. Ya, kita nanti akan kita bahas dari beberapa asma Allah. Baik, silakan yang sudah siap dibuka bukunya ya sebagai bahan rujukan. Pertama kita akan bahas Allah itu adalah memiliki asma Al-Aziz. Ini sedikit pengulangan ya di kelas tadi. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Gagah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Tidak ada yang mengalahkan kekuatan Allah. Siapapun manusia sehebat apapun tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah. Sekali lagi, Al-Aziz adalah maknanya Allah itu Maha Gagah, Maha Kuat, Maha Perkasa, super strong, sangat-sangat kuat. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Siapapun manusianya tidak akan sanggup. Walaupun satu planet bumi bersama-sama mengalahkan Allah, tidak akan sanggup. Apa bentuk Allah itu berasmakan Al-Aziz? Apa diantaranya? Pertama adalah Allah mampu menciptakan alam semesta. Allah mampu menciptakan alam semesta. Alam semesta ini luasnya tak terhingga. Tak terhingga. Jumlahnya pun tak terhingga. Ada planet, nggak tahu planet berapa yang terdeteksi sementara oleh para ahli antariksa. Itu baru berapa? 9, 10 ya. Itu yang terdeteksi. Ternyata kata ahli yang lain masih banyak planet yang belum terdeteksi dan belum dikasih nama. Masih banyak sekali. Merkurius, Venus, Bumi, ya, Jupiter, Mars, Jupiter, terus sampai dengan Neptunus. Itu baru 9, 10 yang terdeteksi oleh ilmu manusia. Kata yang lain masih banyak
planet yang belum terdeteksi. Allah ciptakan bintang-bintang yang bertebaran, nggak tahu berapa, itu ratusan miliar di alam semesta ini. Satu gugusan bintang yang namanya galaksi, ya, galaksi Andromeda itu dari apa? 200 miliar bintang. Galaksi itu yang merupakan gugusan bintang-bintang itu minimal tersusun dari 200 miliar, ya, 2 miliar bintang. Berapa galaksi? Itu pun para ahli banyak galaksi itu. 200 miliar itu. Bintang itu bukan benda yang kecil, benda yang besar gitu. Matahari Allah ciptakan itu. Satelit, ada bulan. Itu berbeda di planet-planet itu, ada yang bumi cuma memiliki 1 bulan berputar terus begitu. Itulah bentuk satu kekuasaan Allah. Allah itu maha gagah, bisa menciptakan alam semesta yang begitu luas, tak terhingga, dengan benda-benda yang tak terhitung jumlahnya. Bumi ini saja yang begitu besar, dan kelilingnya berapa? 45.000 kilometer itu kalau kita mengelilingi itu benda yang sangat besar itu. Allah mampu melakukannya. Kenapa? Allah itu gagah, Allah itu perkasa, Allah itu kuat gitu. Yang kedua, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah pun mampu mengatur peredarannya. Ingat bahwa semua benda di alam semesta itu bergerak semuanya. Ya, searah dengan tawaf di Ka'bah, berlawanan dengan jarum jam. Silakan dicek, ya, silakan dalam ilmu itu, bahwa semua benda-benda alam semesta ini, dari mulai planet, bintang, bulan, semua bergerak seiring dengan gerakan tawaf, berlawanan dengan jarum jam. Nah, bumi yang kita tempati itu pun bergerak, berputar. Pertanyaannya, apakah bumi itu berputar dengan sendiri atau diputarkan? Nah, Rafa, Junior sudah hadir, Rafa, Wildan sudah hadir ya. Siapa lagi? Ya, ke kelas 7. Bahwa bumi ini berputar, ya. Kalau bumi nggak berputar, tidak ada siang dan malam. Ya, dengan bumi itu berputar, ada siang, ada malam. Nah, pertanyaannya, apakah bumi itu berputar sendirinya atau ada yang memutarkan? Nah, gitu. Jawabannya adalah bumi berputar karena ada yang memutarkan. Siapa? Allah. Kok bisa? Bumi kan berat. Bumi itu luas, berat, luas. Kenapa bisa diputarkan oleh Allah? Allah itu maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Kalau Allah nggak kuat, nggak bisa bumi diputarkan. Itu baru bumi, belum memutarkan planet yang lain. Bintang-bintang yang tadi ratusan miliar itu Allah putarkan semuanya. Kenapa? Allah mampu semua itu. Kalau Allah nggak kuat, tidak bisa memutarkan benda-benda alam semesta ini. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, bahwa bukti yang kedua bahwa Allah itu maha gagah, maha kuat, maha perkasa. Allah bisa mengatur, menggerakkan peredaran semua benda-benda alam semesta ini. Benda itu sangat berat, sangat besar, sangat luas, tapi Allah mampu menggerakkannya. Kemudian silakan dicek apa yang kita rasakan. Bumi terguncang hebat ya. Itu ada gempa kan? Bumi ini berat, kenapa Allah bisa diguncangkan gitu?
Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Atur nuhun. Siapa nih? Siapa nih? Tsunami Aceh. Masih ingat tahun 2004 tanggal 26 ya. Tsunami Aceh itu air laut ditumpahkan ke daratan. Korbannya ya Allah sangat banyak. Mencapai 250.000 orang yang korbannya. Air laut diangkat ke daratan. Teman, kiriman bunga mawarnya diangkat. Itu kan berat air itu, kenapa bisa? Bumi bisa digoyang, terus air laut bisa ditumpahkan, tanah bisa digerakkan, ya gitu. Kenapa semua itu terjadi? Allah bisa menggerakkan angin, bisa menggerakkan air. Loh. Kita tidak berdaya menghadapi kekuatan Allah di situ. Tsunami termasuk kiamat kecil, ya, namanya kiamat sugro. Kenapa kiamat kecil? Karena terjadi hanya pada tempat tertentu saja, tidak semuanya. Karena tadi kan hanya di Aceh saja, Tangerang enggak kan tsunami itu. Kenapa kecil? Hanya menimpa sebagian tempat saja, yang lainnya kan tidak. Jadi bagi Allah itu gampang ngangkat air laut itu gampang. Menggoyang bumi itu gampang. Kalau Allah goyang-goyang di bumi ini, wah, Jakarta yang penuh dengan gedung-gedung tinggi itu bisa hancur ya. Ya Allah, bagaimana jadinya kalau begitu? Yang kedua ya, sekali lagi menjadi apa bukti Allah Maha Gagah? Pertama, Allah mampu menciptakan alam semesta. Ya, yang begitu luas tak terhingga. Benda-bendanya tak terhingga, tahu berapa ratus miliar benda langit ini. Tapi Allah mampu. Waalaikumsalam. Masih ngajar sampai Januari, awal Januari ya, masih. Ya, begitu. Sampai awal Januari itu masih. Sekarang disuruh istirahat dulu. Ya, gitu. Sekarang yang ketiga, apa bukti Allah Maha Gagah? Allah mampu menghancurkan alam semesta ini. Allah mampu menghancurkan alam semesta. Kapan terjadinya? Adalah pada saat kiamat kubro nanti. Entahlah kapan terjadinya. Ya, entahlah kapan. Apakah minggu depan, tahun depan, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kiamat itu pasti akan terjadi. Kata Allah, inna sa'ata la'atiyah. Itu kata Quran, inna sa'ah la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Rasul sendiri ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kapan kiamat? Rasulullah nggak tahu, nggak bisa menjelaskan kapannya, tahun berapa, nggak tahu. Hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, nggak tahu. Rasul pun nggak dikasih tahu, hanya Rasulullah tahu tentang tanda-tandanya saja. Kalau tandanya Rasul tahu, karena dapat kabar dari Allah. Apa diantaranya? Kemaksiatan terjadi di mana-mana, dan itu dikerjakan secara terang-terangan. Ya, jadi kalau orang sekarang berbuat maksiat terang-terangan, nggak ada rasa malu melakukannya, itu tanda-tanda kiamat akannya kosong. Ya, sekarang masih banyak, gede, mewah, harganya miliaran. Tetapi isinya kosong. Subuh tinggal beberapa orang saja.
Masih mending maghrib ada ya. Maghrib ada 2 saf. Isya tinggal setengah saf. Subuh tinggal 2 orang. Itu tanda-tanda seperti itu. Di antaranya itu, di kemaksiatan semakin meruyak, terjadi di mana-mana. Kemudian yang beribadah kepada Allah semakin sedikit. Ya, begitu. Oh ya, makasih. Sampaikan nanti ke Bu Rosda. Guru BTK masih ingat ya Bu Rosda ya. Alumni tahun berapa? Riwayatin deh. Alumni tahun berapa? Masih ingat Bu Rosda? Berarti udah ngajar ya. Bu Rosda ngajar 2007 sampai sekarang masih ngajar. Berarti udah kurang lebih 18 tahun ngajar BTK di SMA 4. Oh 14 ya. Oh iya, berarti udah 11 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih ingat gurunya ya. Alhamdulillah. Sekali-kali main ya ke rumah nanti. Sekali lagi sekalian, jadi bahwa bukti Allah Maha Gagah itu suatu saat alam semesta ini akan hancur lebur. Seperti Allah gambarkan. Tangga yang belajar Bu Rosda sekarang. Iya. Alhamdulillah ya. Digambarkan dalam banyak ayat tentang kiamat itu. Ya, di dalam surah yang pendek saja, surah yang pendek dalam surah Al-Qari'ah. Bisa Al-Qari'ah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kiamat itu Allah gambarkan manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hambur. Apa maksudnya? Ketika kiamat terjadi, semua gunung akan meledak dan manusia seperti laron, panik yang luar biasa. Ya, kepanikan terjadi pada hari kiamat itu. Al-Zalzalah itu surah tentang gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kiamat Allah gambarkan dengan gempa yang sangat-sangat luar biasa. Dengan gempa yang luar biasa itu, maka isi bumi akan keluar semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi isi bumi itu ada batuan panas, lahar panas, ya, gas panas, itu akan keluar semua dan akan menimpa manusia. Maka pada hari itu manusia akan mengalami kematian secara massal. Semua manusia akan mengalami kematian. Gedung-gedung hancur lebur. Gunung akan meledak, semuanya akan hancur. Itulah bagi Allah hal yang gampang. Ya, bagi Allah adalah hal yang gampang, bukan hal yang sulit. Karena Allah itu apa tadi? Hal yang gampang, bukan hal yang sulit. Karena Allah itu apa tadi? Oh, nge-lag ini. Sekalian bisa dipahami ya. Untuk yang tadi belum sempat menyimak di kelas, jadi minimal 3 bentuk, 3 contoh Allah itu Maha Gagah. Satu, saya ulangi lagi.
Allah mampu menciptakan alam semesta yang begitu luas dan tak terhinggai. Yang kedua, Allah dapat mengatur, menggerakkan alam semesta ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bahwa Allah suatu saat mampu menghancurkan alam semesta ini. Jadi gedung-gedung telah kita bangun oleh manusia ini suatu hari akan hancur lebur. Dan semua manusia akan mengalami kematian secara massal. Tidak ada yang sisa satupun, orang kuat pun semuanya akan mengalami kematian. Itulah hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Tadi kapannya rahasia Allah. Tapi kita sebagai manusia harus menyiapkan diri bagaimana menghadapi kiamat itu. Setelah kiamat terjadi, apakah selesai kehidupan ini? Justru itulah awal kehidupan kita. Kita masuk ke alam barzah, alam kubur, nanti akan dibangkitkan dari alam barzah, masuk ke padang mahsyar. Untuk apa di sana? Untuk menghadapi hisab, dihitung amal kita, kemudian di mizan, ditimbang amal kita. Setelah ditimbang amal kita, yang amalnya banyak, maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah, ashabul jannah. Nah, orang-orang yang amalnya sedikit, banyak amal buruknya, maka Allah berikan siksaan berupa azab neraka, ashabun nar. Mau pilih yang mana terserah kita. Kata Allah, wa hadainahu najdain. Aku tunjuk kepadamu dua jalan. Jalan lurus, jalan Islam, ujungnya selamat, masuk surga. Kedua jalan yang bengkok-bengkok, ujung-ujungnya celaka. Masuk ke mana? Ke nerakanya Allah. Tapi ingat bahwa di dalam Al-Quran, kalau kita pengen mendapatkan surganya Allah setelah kiamat terjadi, dua hal kita miliki. Quran Al-Baqarah 25 Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha, sampai selesai. Jadi kata Allah, kalau pengen masuk surga, dua hal kita miliki. Satu adalah beriman kepada Allah, kedua beramal yang soleh. Kalau itu kita miliki, kita lakukan, maka berhak baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Bisa dipahami ya, itu tiga hal bentuk daripada Allah itu maha gagah perkasa. Sekarang kita lihat ayatnya, dalilnya, lihat dalilnya. Mana dalil Al-Quran Allah itu maha gagah, maha perkasa? Kita buka Al-Quran surah Al-Maidah 118. Silakan dibuka bukunya, Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, in tu'adzibhum, ya, jika engkau menyiksa mereka, tu'adzibhum, menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika laksana. Bisa dipahami ya. Jadi itu adalah asma Allah yang harus kita pahami. Yang pertama, ya, Allah itu Al-Aziz. Jadi Allah itu punya kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kita tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Maka kita sebagai makhluk harus tetap bersikap tawadu. Tawadu adalah artinya rendah hati, tidak sombong,
Tidak ada yang kuat hidup ini, manusia tidak yang kuat, semuanya punya titik lemah. Maka ketika kita punya kemampuan lebih, tetap kita jangan merasa sombong, tetap rendah hati. Ya, pada sekalian, itu barangkali kajian kita pada hari ini. Kita baru selesai satu asma Allah, udah menyampai 30 menit ya, begitu. Insya Allah kita akan teruskan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, 2 menit lagi, boleh. Hilda baru hadir, sudah hadir. Ada pertanyaan dulu, silakan 2 menit. Alisa hadir tuh, Putlisa 7A sudah hadir ya. Raisa Alika 7B sudah hadir. Ya, itu sekali lagi untuk para yang sudah hadir pada malam hari ini, mohon untuk disimak dengan dengan cermat. Nanti silakan hal yang penting Anda catat. Nanti ya hal yang kurang dipahami nanti bisa disampaikan. Dan nanti insya Allah untuk asma-asma Allah yang berikutnya, baru satu ini, kita akan sampaikan pada malam berikutnya. Ya, nanti akan kita mulai pada malam Selasa ya. Mungkin minggu ini, minggu malam Senin off dulu, libur dulu. Nanti akan mulai lagi pada malam Selasa. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi 30 menit depan insya Allah. Dengan banyak kita belajar, menyimak kajian-kajian, berharap kita akan bertambah ilmu kita. Ya, bertambah ilmu kita insya Allah. Sambil kita menunggu tidur dan istirahat, kita isi dengan belajar insya Allah. Dengan kajian yang singkat ini dapat menambah ilmu, ya, bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan hidayah kepada kita, dan Anda semua menjadi orang yang sukses ya, gitu. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besok pagi hadir jam 5.30 ya. Besok akan ngaji subuh. Lagi yang sudah bergabung hari ini, besok ngaji subuh jam 5.30 ya. Kita akan ngaji besok, ngaji bareng jam 5.30 sampai dengan jam 6. 30 menit akan kita laksanakan. Ya, bisa ya. Jadi besok sekali lagi kita bangun jam subuh. Habis subuh jangan tidur dulu. 5:30 kita bergabung ngaji dulu sampai jam 6. Nah, jam 6 selesai ditutup, nanti kita akan jogging ke Citra. Ya, nyari sarapan bubur. Nah, gitu. Ya, nyari sarapan bubur. Nah, gitu. Yang bergabung malam hari ini, ya, mohon datanya. Ya, siapa yang bergabung tolong dikirimkan langsung ke WA. Ya, gitu. Juga kelas 10 SMA mohon didata juga. Nanti akan kirimkan ke guru PAI-nya masing-masing. Mangga atur nuhun sadayana. Afara masih gabung ya, Afara ya. Raisya. Iya ya. Oh, Raisa nggak usah diabsen. Telat banget ya. Oh, enggak lah. Ya, silakan nanti dikirim ya KM yang hadir malam hari ini. Najla 7B, Alfara hadir. Oh. Besok jangan telat. 5:30 sudah gabung ya. Nah. Robiatul Dawiyah, pelatih saya sudah hadir. Robiatul Dawiyah sudah gabung. Alisa 7A masih gabung. Fitri, Dinda 7A masih gabung. Afan 7C. Hilda 7B. Berarti Pak. Udah ya, silakan istirahat ya. Silakan tidur. Bangun pagi nanti besok.